Mereka sebenarnya tahu masalahnya ada di mana, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Memelintir isu supaya bisa menggiring pikiran masyarakat menjauh dari isu Mahkamah Konstitusi. Pemimpin dunia yang tadi disebutkan, apakah punya paman di Mahkamah Konstitusi? Apakah mereka jadi presiden atau perdana menteri lewat utak-atik konstitusi dan menurunkan batas usia? Itulah bedanya dengan Gibran yang menurut aturan masih belum layak, tapi dipaksa jadi layak berkat Mahkamah Konstitusi. Please deh, jangan membodohi orang lain dengan cara mengalihkan topik utama. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Saya mulai video ini dengan satu pertanyaan. Apakah kalian merasa di media sosial tetangga sebelah sangat gencar menjual isu perseteruan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan? Padahal yang kita fokus selalu di Mahkamah Konstitusi. Mereka seperti menggunakan strategi timbun sampah. Sampah yang bau ditimbun dengan sampah lain sehingga orang lain tidak bisa melihat sampah yang sesungguhnya. Kelompok sebelah memainkan narasi yang tujuannya untuk mengambil simpati rakyat terhadap Jokowi, sekaligus menggiring opini buruk terhadap PDI Perjuangan. PDI Perjuangan disebut arogan, memandang rendah presiden dengan sebutan petugas partai, mengatakan nasib Jokowi bakal kasihan kalau tidak ada PDI Perjuangan. Bahkan ada video yang diedit dan dipotong seolah tangan Megawati menepis tangan Jokowi dengan kasar. Padahal kalau melihat video versi yang lebih panjang, narasinya tidak seperti itu. Sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu mendegradasi PDI Perjuangan. Ini sebenarnya tidak terlalu jadi masalah. Hanya saja ini memang sengaja untuk menutupi isu yang lebih besar, yaitu MK membuat manuver dan seolah memfasilitasi keinginan Gibran menjadi cawapres. Fokus kita cuma satu, yaitu MK diduga melangkahi aturan. Sudah ada banyak yang protes. Mahfud MD protes, Yusril juga prihatin, SBY juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Bahkan 16 guru besar hukum tata negara melaporkan ketua MK. Fokusnya adalah ada proses yang tidak fair yang dilakukan MK. Tapi buzzer sebelah malah membahas topik lain yang tidak nyambung. Mereka membesar-besarkan masalah antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Orang-orang terus bertanya, memangnya kalaupun ada dendam dengan Megawati karena disebut petugas partai, mereka bertanya, apa boleh MK bisa berbuat seenaknya? Apakah boleh MK itu kayak badan hukum milik keluarga? Saya yakin Jokowi tidak mungkin dendam karena masalah itu. Logikanya, Jokowi sejak tahun 2014 melewati 2 kali pilpres. Pendukung Prabowo lebih barbar. Jokowi dimaki dengan kata-kata yang lebih kasar, difitnah, dicaci, dibikin hoax, ada yang nyebut kodok lah, plonga-plongo, pelin-pelan, mencela-mencele. Jokowi tidak mempermasalahkan. Bahkan saat ini anaknya jadi cawapres Prabowo, yang mana pendukung Prabowo dulu sering menghina keluarganya. Coba pikirkan lagi, gimana logikanya? Apakah mungkin hanya karena label petugas partai, dia lebih marah dan dendam? Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah cara menutupi sampah yang bau dengan sampah lain. Mereka mengalihkan perhatian masyarakat dengan isu lain. Mungkin ini cocok kalau disebut pembodohan publik. Kalau tidak percaya, coba deh, lihat mereka yang dulunya mendukung Jokowi tapi sekarang berbalik mengkritik. Mereka yang dulunya sangat mendukung, sekarang sangat kecewa dengan ulah MK dan Gibran. Tapi mereka tidak pernah memaki dengan kalimat kasar. Mereka tidak pernah menghina Jokowi seperti preman pasar. Kita juga mengkritik apa yang sedang terjadi saat ini, tapi kita tidak memakai kalimat kasar. Kita berikan narasi, logika dan fakta supaya masyarakat sadar. Bukan dengan cara kayak kadrun yang bahasanya kayak preman tidak tahu adab dan sopan santun. Lucunya mereka yang dulu mengkritik dengan keras dan kasar, malah sekarang berbalik mendukung. Apakah ada kata lain yang lebih bagus selain kata munafik?
Selain mengaburkan isu dengan perseteruan Jokowi dan PDI Perjuangan, saya juga melihat ada upaya membersihkan jejak Gibran yang saat ini kena sentimen negatif. Mereka terus bertanya, apa salah Gibran jadi cawapres? Apakah Gibran tidak boleh jadi pemimpin di usia muda? Apakah kalau rakyat berkehendak, Gibran tidak boleh maju sebagai cawapres? Mereka tidak pernah bahas soal Gibran yang aji mumpung memanfaatkan pamannya yang di Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak bicara soal putusan MK yang kontroversial dan membuat Gibran lolos begitu saja jadi cawapres. Mereka tidak bicara soal cara-cara tidak fair dan ugal-ugalan dalam mengutak-atik aturan. Mereka pura-pura berlagak polos dan bertanya, apa salah Gibran kalau mau jadi cawapres? Itu bukan dinasti politik, karena pilpres nanti yang memilih adalah rakyat. Mereka sama sekali tidak membahas soal Mahkamah Konstitusi. Jelas sekali mereka takut, tapi berusaha menutupi itu semua lewat isu lain. Bahkan ada kader dari salah satu partai yang membagikan informasi para pemimpin dunia yang umurnya di bawah 40 tahun. Contohnya, Emmanuel Macron jadi presiden Prancis di usia 39 tahun. Nayib Bukele jadi presiden El Salvador di usia 37 tahun. Gabriel Boric jadi presiden Chili di usia 35 tahun. Ada beberapa lagi yang jadi presiden atau perdana menteri di usia di bawah 40 tahun. Mereka sebenarnya tahu masalahnya ada di mana, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Memelintir isu supaya bisa menggiring pikiran masyarakat menjauh dari isu Mahkamah Konstitusi. Pemimpin dunia yang tadi disebutkan, apakah punya paman di Mahkamah Konstitusi? Apakah mereka jadi presiden atau perdana menteri lewat utak-atik konstitusi dan menurunkan batas usia? Itulah bedanya dengan Gibran yang menurut aturan masih belum layak, tapi dipaksa jadi layak berkat Mahkamah Konstitusi. Please deh, jangan membodohi orang lain dengan cara mengalihkan topik utama. Usia capres-cawapres bukan masalah, asalkan syaratnya dari dulu minimal 35 tahun. Yang jadi pertanyaan adalah proses yang dialami Gibran itu wajar atau tidak? Aturan diubah atau tidak? Kalau memang sangat bangga dengan pemimpin muda, kenapa capresnya umur 70 tahun ke atas? Harusnya lebih cocok Gibran yang jadi calon presiden dan Prabowo yang jadi cawapres. Kalau fokusnya ke pemimpin muda, harusnya dia yang jadi capres. Tapi kita semua tahulah, apa mungkin Prabowo rela menjadi wakil presiden? Coba kalau Prabowo dipaksa jadi cawapres Gibran, dijamin koalisi langsung bubar jalan. Sesuatu yang melenceng atau tidak benar, mau ditimbun dengan apapun pasti akan terbongkar juga. Contohnya isu masa jabatan presiden 3 periode. Dulu sudah redup, tapi sekarang dibongkar lagi. Mulai ada penyangkalan dan cuci tangan. Saya prediksi, isu ini akan makin terbongkar, akan muncul informasi lain yang sebelumnya tidak diketahui publik. Ini sudah menjadi efek bola salju yang makin menggelinding. Inilah contoh akibat bermain-main dengan konstitusi. Banyak yang mulai panik. Entah pengalihan isu apa lagi yang akan dipakai untuk menutupi isu ini. Kita lihat saja nanti, oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.